Di balik evakuasi dramatis yang memaksa para penumpang melompat ke tengah laut, tersimpan luka mendalam. Korban jiwa, ketidaksesuaian manifest penumpang hingga dugaan lemahnya pengawasan pra-pelayaran masih jadi misteri. Apakah ini sekedar musibah alamiah atau ada unsur kelalaian sistemik yang terus berulang? Kita akan bahas bersama narasumber Dialog Prime sore hari ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Bersama kami pemirsa pakar keselamatan transportasi laut, Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Selamat sore, Kapten Marcelus. Selamat sore Mbak Nela, selamat sore pemirsa NTV. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Kapten, dari pengalaman Anda, apakah kebakaran di dek kendaraan ini memang menjadi salah satu resiko terbesar di kapal Roro? Ya, bisa kita katakan seperti itu ya, Mbak. Dari beberapa kali kejadian yang meliputi dunia pelayaran, mulai dari beberapa tahun lalu KM Sentosa 1, lalu juga ada di penyeberangan Merak Bakahuni, lalu dilanjuti dengan KM Sentosa 2. Memang faktor dibawanya kendaraan di atas kapal feri ini menjadi salah satu faktor penyebab utama, walaupun belum bisa kita katakan dalam kejadian ini adalah penyebabnya ya Mbak ya, karena memang kita masih menunggu hasil investigasi dari KNKT. Hmm. Kapten Marcelus, apakah kebakaran di kapal Roro seringkali berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kapal lainnya atau temuannya seperti apa sih biasanya? Betulnya secara internasional sudah mendapatkan atau mendapatkan pelajaran ataupun pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana sih cara menangani situasi darurat, termasuk diantaranya situasi darurat ketika terjadi kebakaran, lalu situasi darurat ketika terjadi misalnya menabrak gunung laut dan lain sebagainya, kandas. Itu semua sudah kita pelajari dan sudah kita terapkan dalam latihan bulanan kita, agar kita sebagai seorang pelaut di atas kapal itu memahami bagaimana cara menangani permasalahan ketika muncul, sehingga fatality maupun kejadian yang semakin buruk bisa kita hindari dengan adanya pelatihan yang kita lakukan. Itu semua dilakukan di atas kapal manapun, baik itu kapal feri, kapal tanker maupun kapal-kapal jenis lainnya. Dan ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut, seharusnya apa yang kita lakukan ketika situasi real terjadi itu merupakan cerminan dari apa yang sudah kita lakukan dalam pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan beberapa waktu ke belakang sebelum kejadian tersebut muncul. Jadi jika dikatakan apakah kejadian di kapal feri itu jauh lebih cepat dibandingkan kapal-kapal lainnya, itu belum tentu, Mbak. Karena memang pastinya resiko yang ada di atas kapal kurang lebih sama, adanya muatan, adanya bahan bakar, lalu juga kebakaran yang cepat menyebar dan lain sebagainya. Hanya memang untuk di kapal feri masih ada faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya truk-truk yang terlalu overload sehingga ketika pemadam kebakarannya itu atau sprinkle dari air yang ada di ruangan muatan tertutup oleh muatan yang terlalu tinggi, itu menyebabkan mekanisme pemadaman apinya sendiri itu menjadi semakin sulit untuk dilakukan oleh kapal tersebut. Iya, Kapten, jika api berasal dari kendaraan atau di dek kendaraan, apa saja sih kemungkinan yang bisa terjadi begitu? Ya, ketika api terjadi dari sana, maka yang kemungkinan yang bisa terjadi adalah adanya muatan berbahaya yang diangkut oleh kendaraan itu sendiri. Lalu juga bisa jadi dari kendaraan yang masih menyala, atau mungkin dari pihak-pihak dari penumpang tersebut yang memang tidak mematuhi larangan yang telah diberikan oleh awak kapal, seperti contohnya masih merokok di saat kapal telah berjalan dan bukan di tempatnya, misalnya di ruangan yang smoking room. Itu merupakan tiga contoh kemungkinan ketika kebakaran terjadi dari kendaraan. Oke, saya mau mengutip salah satu pernyataan yang disampaikan oleh korban selamat dari KM Mutiara Sentosa II, Kapten Marcelus.
Di sini dirinya mengatakan situasi berubah dengan cepat, kala itu tiba-tiba di dalam kapal asap dengan cepat memenuhi seluruh ruangan dan tidak mendengar alarm bahaya. Lalu mendengar teriakan awak kapal lain untuk menceburkan diri ke laut. Nah, dari kesaksian salah satu korban selamat ini, berarti memang prosedur evakuasi itu gagal dijalankan ya? Ya, seharusnya yang namanya alarm kebakaran itu dibunyikannya justru dari anjungan, Mbak. Dan itu Hmm. akan relay ke seluruh ruangan yang ada di kapal untuk bisa memberikan peringatan bagi para pihak bahwa adanya kebakaran ataupun adanya keadaan darurat, sehingga para pihak setelah itu akan diberikan pengumuman oleh awak anak buah kapal. Sedang terjadi apa sih yang yang diberikan peringatan melalui bunyi tadi, karena Hmm. masing-masing keadaan situasi darurat itu berbeda bunyinya. Nah, untuk kebakaran ketika itu terjadi tentunya akan ditindaklanjuti dengan pengumuman oleh anak buah kapal agar penumpang-penumpang ini melakukan apa. Nah, ketika anak buah kapalnya mengumumkan bahwa ada kebakaran dan lalu penumpang diminta untuk ke anjungan ataupun ke haluan kapal tanpa adanya peringatan sebelumnya, ada potensi memang alarmnya itu yang mungkin tidak berfungsi dengan baik, dan atau anak buah kapalnya itu sendiri kelupaan untuk bisa memencet tombol alarm untuk bisa membunyikan alarm Hmm. tanda kebakaran itu, dan atau memang penumpang yang ditanyakan oleh NTV ini kebetulan tidak mendengar adanya bunyi alarm berbahaya tersebut. Demikian. Oke, indikatornya bahwa sistem tanggap darurat di kapal berjalan atau justru tidak berjalan dengan baik itu seperti apa, Kapten? Indikatornya pastinya ketika adanya fatality yang muncul ketika situasi darurat muncul, padahal seharusnya fatality itu tidak terjadi. Hmm. Jadi indikator itulah yang pastinya akan muncul ketika contoh misalnya kebakaran. Ketika kita tahu kebakaran, maka yang paling harus dilakukan oleh anak buah kapal adalah membunyikan alarm, baru menginformasikan kepada semua pihak yang ada di atas kapal bahwa situasi kebakaran. Yang harus dilakukan oleh para pihak termasuk anak buah kapal kalau di kapal niaga itu adalah memerangi api tersebut. Ketika api ternyata tidak bisa dipadamkan, maka diputuskan untuk meninggalkan kapal. Nah, beda lagi untuk kapal penumpang. Ketika situasi ternyata memang tidak bisa dikendalikan, maka anak buah kapal lalu berperan untuk memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakan skoci, bagaimana untuk menurunkan life raft, lalu bagaimana mengenakan life jacket, baru mereka akan memandu penumpang-penumpang ini untuk bisa turun dengan menggunakan peralatan yang tadi sudah saya katakan, untuk kemudian meninggalkan kapal secepatnya dikarenakan situasi sudah tidak memungkinkan. Demikian, Mbak. Oke, Kapten bisa Anda jelaskan lagi apa ya kelalaian yang terjadi di KM Sentosa 2 ini. Dari insiden yang terjadi ada sejumlah faktor yang menyebabkan ya ketidaksiapan operator, kemudian juga ada ketidaksesuaian data manifest, sehingga ini juga menyulitkan proses pendataan dan pencarian korban tentunya ya. Seperti apa penjelasannya, Kapten? Iya, Mbak. Yang pertama bisa saya jelaskan adalah kita nggak bisa mengambil kesimpulan terlalu jauh karena kita Hmm. pasti masih akan menunggu Ya, kesimpulan yang diberikan oleh Komite KNKT. Nasional Keselamatan Transportasi. Tapi dari Hmm. berita-berita yang muncul ataupun cerita-cerita dari para penumpang maupun anak buah kapal, maka yang bisa kita perhatikan adalah saya nggak melihat adanya lifeboat, life raft yang diturunkan untuk bisa digunakan oleh baik itu anak buah kapal maupun penumpang sendiri. Lalu yang Hmm. kedua, ketika komunikasi terputus, padahal di atas kapal harusnya ada telepon satelit. Yang ketiga, saya belum melihat adanya crisis center ataupun crisis room, yang seharusnya crisis room inilah yang melakukan atau meliding ketika situasi emergensi ini muncul, apa-apa yang harus dilakukan oleh kedua pihak, baik itu di perusahaan maupun di kapal itu sendiri. Tapi apapun itu kita memang patut bersyukur ya, karena Basarnas kita lalu juga kapal-kapal di sekitar ternyata melakukan langkah-langkah positif dan melakukan langkah-langkah penyelamatan sehingga kita bisa menghindari
banyaknya korban yang jatuh ketika kejadian darurat ini muncul. Bisa dibayangkan kalau mereka telat aja 1-2 hari, ya bisa dikatakan kapal itu segera tenggelam dan penumpang itu akan terapung dengan hanya menggunakan life jacket saja. Demikian, Mbak. Oke, Kapten, KMP Mutiara Sentosa II ini kan juga tercatat sudah 2 kali ya mengalami insiden kebakaran. Pertama pada KM Sentosa I di 2017, kemudian yang kedua di 2026 ini. Permasalahannya waktu itu berawal dari api yang membakar truk yang mengangkut tabung gas. Nah, ketika sudah terjadi ini kedua kalinya, harusnya kan bisa menjadi evaluasi besar begitu ya untuk kejadian yang pertama. Lalu seperti apa ini yang seharusnya menjadi apa ya? Ya menjadi evaluasi kita bersama begitu untuk juga kapal-kapal lainnya. Jangan sampai kejadian ini berulang kembali, Kapten. Iya, kalau bisa dikatakan evaluasi, evaluasi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah ternyata masih belum rigidnya sistem input data manifest yang ada di dunia pelayaran kita, Mbak. Karena kita harus berbincang dari aspek manusianya itu sendiri. Dari semenjak kejadian-kejadian yang sering menimpa, bahkan dari tahun lalu ada Tunujaya atau Barcelona dan sampai yang terakhir saat ini, perbedaan itu masih sering muncul dan itu meyakinkan kita semua bahwa ada masalah di situ. Ada masalah pencatatan dari penumpang, ada masalah pencatatan ternyata kalau anak nggak perlu dimasukkan sebagai manifest dan lain sebagainya. Padahal kita sama tahu bahwa kalau sedang penerbangan, walaupun itu bayi di bawah 1 tahun pun dia harus tetap menunjukkan datanya berdasarkan KK maupun paspornya. Ini harusnya yang segera diperbaiki oleh dunia pelayaran agar kita meniru dunia penerbangan di mana mereka begitu tertib ya ketika para penumpang ini masuk ke dalam pesawat sehingga nggak ada satupun yang tidak terhitung. Itu pasti yang pertama. Yang kedua terkait dengan pola pemuatan itu sendiri. Ketika masih banyaknya truk-truk yang overload, overdimension, lalu juga penumpang yang tidak terdata yang ikut masuk ke dalam truk tanpa bisa dimonitor dengan baik, ini tentunya harus diciptakan semacam SOP ataupun ditambah dengan teknologi yang cukup untuk bisa memonitor ini semua. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan pembiaran, kita hanya akan menghadapi situasi yang sama dari tahun ke tahun. Kita sama tahu KMP Barcelona itu bulan Juli tahun lalu. Tunujaya juga bulan Juli tahun lalu. Lalu juga ada beberapa kejadian di awal tahun 2026 ini yang kurang lebih kejadiannya menyangkut dengan kapal penyeberangan. Yang mana semua itu harus bisa kita perhatikan. Lalu yang ketiga, kita harus bisa menyimak bahwa ini kapal penyeberangan atau kapal feri. Apakah kapal-kapal feri ini sehat? Kalau misalnya kita bicara kapal-kapal feri, maka kita bicara untuk tentunya dalam pemikiran kita jarak yang lumayan singkat ya, lumayan dekat. Tapi ketika dari Surabaya menuju Makassar, apabila kapalnya ternyata usianya mungkin sudah sedikit banyak tua, itu harusnya ada pengelolaan yang jauh lebih strict ya terkait dengan usia tua itu berapa tahun, Kapten? Kalau dalam usia kapal untuk kapal-kapal penyeberangan ataupun pengangkut manusia sebetulnya di atas 30 masih boleh ketika mereka melakukan perencanaan maintenance-nya dengan baik dan benar sesuai dengan jadwalnya dan telah ditentukan oleh kelas, baik itu Biro Klasifikasi Indonesia maupun dari regulator Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya menyatakan bahwa kapal itu memang masih layak. Tapi kalau misalnya ternyata perawatannya sendiri di atas kertas baik, tapi di balik layarnya ternyata kurang baik, itu yang harus menjadi perhatian bersama. Ketika jalur-jalur atau rute-rute yang lumayan jauh masih tetap dipaksakan untuk dilalui oleh kapal sejenis feri atau ro-ro seperti ini, maka dampak atau efeknya mungkin akan kita rasakan. Kita mungkin lebih nyaman apabila memang rute-rute jauh dilakukan oleh kapal-kapal yang usianya masih jauh lebih muda, misalnya di bawah 15 tahun, sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk memastikan kapal-kapal itu memang masih tetap sehat, lalu juga masih tetap mampu untuk melakukan pelayaran jarak jauh. Demikian. Oke. Tadi Anda sempat mengatakan juga berkaitan dengan SOP dan pelaksanaannya. SOP kita yang kurang kuat atau pelaksanaannya yang masih nakal sih di lapangan? Saya yakin kombinasi di antara keduanya masih terjadi karena memang kembali lagi Mbak, kita ini adalah negara maritim.
2/3 wilayah kita adalah lautan. 70% transportasi yang dilakukan antar pulau di Indonesia menggunakan moda transportasi laut. Tapi dari 6.000 pulau berpenghuni yang ada di Indonesia, masih sekitar setengahnya saja yang ada pelabuhan-pelabuhan resminya. Sisanya itu pelabuhan-pelabuhan yang bisa dikatakan pelabuhan tikus. Ketika masih adanya pelabuhan-pelabuhan seperti ini, lalu misalnya kapal-kapal penumpang yang sifatnya rakyat seperti kapal kayu dan lainnya sebagainya itu memuat penumpang di sana, itu tentunya tidak akan pernah selesai masalah manifest ini. Itu semua harus bisa kita selesaikan sebagai sebuah bangsa. Kita semua sudah tertinggal sebelum-sebelumnya, mungkin kita nggak terlalu fokus akan dunia pelayaran. Saat ini biaya BBM semakin tinggi, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan transportasi laut. Ya memang sudah saatnya kita untuk lebih memberikan perhatian untuk bisa memperbaiki transportasi laut kita, yang mana transportasi laut ini adalah transportasi unggulan ke depannya ketika harga-harga semakin melambung. Oke, Kapten, seperti apa seharusnya pemeriksaan kendaraan ini benar-benar harus dilakukan sebelum naik ke kapal, dan juga perawatan untuk kapalnya itu sendiri seperti apa? Ya, yang pasti ketika kendaraan itu naik ke atas kapal, seharusnya aturan terkait odol sudah bisa diterapkan. Overload, overdimension itu sudah difinalisasi sebelum truk itu naik di atas kapal. Jadi jangan sampai muatannya melebihi kapasitas dari truk itu, lalu juga muatannya belum dilasing, lalu jumlah penumpangnya juga tidak terdata. Yang harus dilakukan yang paling pertama ketika sebelum truk itu atau mobil-mobil itu naik di atas kapal itu. Lalu setelah naik di atas kapal, maka yang harus dilakukan adalah pastikan kendaraan-kendaraan ini dilasing sebelum kapal itu bergerak. Karena dengan tidak melasing kendaraan-kendaraan ini di atas kapal, ketika kapal ini mengalami guncangan atau miring karena situasi seperti kemarin terbakar dan kapal itu miring, maka ketika kendaraan ini tidak dilasing, bobot kendaraan ini akan bergerak ke sisi miringnya, sehingga menambah beban di sisi tersebut dan menyebabkan kapal itu semakin oleng ke sisi yang tadi miring dan menambah kecepatan dia untuk tenggelam. Lalu setelah dilasing, dipastikan dilasing, juga dipastikan bahwa di dalam truk maupun kendaraan penumpang tadi tidak ada lagi orang di dalamnya. Setelah orang-orang ini atau baik itu supir maupun penumpang diarahkan ke ruang tunggu, maka di sana harus disediakan waktu bagi mereka untuk mendapatkan pelatihan terkait bagaimana cara menggunakan life jacket, bagaimana cara menurunkan lifeboat maupun life raft. Itu semua harus dilakukan secara komprehensif, Mbak. Oke, langkah konkret dari Kementerian Perhubungan agar tragedi serupa tidak terjadi kembali dalam waktu dekat, dan sampai kapan begitu ya keselamatan pelayaran kita dibayar dengan nyawa, Kapten? Langkah konkret yang dalam pandangan saya adalah segera diterapkannya ISPS di pelabuhan-pelabuhan penumpang, sebagaimana sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di seluruh Indonesia, International Ships and Port Securities Facilities Code, di mana di situ akan memastikan siapa sih yang boleh masuk ke pelabuhan, siapa saja yang boleh naik ke atas kapal, dan akhirnya menyebabkan manifest akan lebih atau bisa dipercaya, sebagaimana ketika kita berbicara terkait dengan transportasi udara. Dengan diterapkannya ISPS, maka kita bisa memastikan area pelabuhan semakin steril dan juga manifest kapal semakin bisa dipercaya. Itu mungkin masukan dari saya bagi Departemen Perhubungan. Baik, terima kasih Kapten Marcelus Hakeng Jayawijaya, pakar keselamatan pelayaran, telah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Pemirsa, tragedi kapal motor Mutiara Sentosa II bukanlah sekedar angka statistik di atas kertas laporan kecelakaan. Ini adalah alarm keras tentang keselamatan nyawa manusia yang tak boleh kalah dari efisiensi bisnis maupun longgarnya pengawasan. Reformasi maritim tak bisa lagi ditunda, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, mulai dari operator di laut hingga pejabat di darat yang menandatangani izin berlayar. Kita tentu tak ingin laut kita yang kaya justru menjadi kuburan massal akibat kelalaian yang dimaklumi. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.